Alhamdulillah Ibu, untuk pemeriksaan kehamilan di TM2 janinnya sehat ya Ibu. Untuk pertanyaan bisa diajukan ke Dokter Naya ya Bu. Makasih. Nah dok, jadi saya dengar-dengar itu di trimester kedua itu paling aman buat janin dan ibu. Dan saya juga ngerasa ya, mual muntah saya itu berkurang. Kira-kira kenapa ya dok ya? Nah, jadi gini Bu, Trimester kedua biasanya memang merupakan trimester yang paling nyaman baik untuk ibu maupun bayinya. Pada periode ini, organ-organ pada janin sudah terbentuk dengan cukup baik sehingga risiko keguguran pada janin memang sudah lebih rendah dibandingkan trimester yang pertama. Hormon pada ibu juga sudah semakin stabil sehingga gejala seperti mual muntah pada ibu sudah jauh berkurang dibanding trimester yang pertama. Ukuran janin yang belum terlalu besar juga tidak terlalu menyulitkan ibu jika dibandingkan pada trimester yang ketiga nantinya. Namun walaupun demikian, bukan berarti tidak ada risiko kehamilan, sehingga ibu harus tetap rutin untuk cek tekanan darah, mengecek pergerakan janin, dan rutin kontrol kesehatan, sekaligus tetap menjaga kesehatan dengan tidur dan juga memakan makanan yang bergizi. Trimester kedua adalah masa stabil dalam kehamilan. Terjadi beberapa perubahan hormon. Yang pertama adalah HCG. Pada awal kehamilan, HCG diproduksi oleh trofoblast untuk mempertahankan korpus luteum sehingga produksi estrogen dan juga progesteron tetap dipertahankan. Pada trimester kedua, HCG mulai menurun karena plasenta mulai mengambil alih untuk menghasilkan estrogen dan juga progesteron. Estrogen dan juga progesteron terus meningkat kadarnya untuk mendukung pertumbuhan janin. HPL juga meningkat untuk meningkatkan perfusi glukosa ke janin, dan yang terakhir relaksin untuk melemaskan otot pelvis. pada TM2, cardiac output naik karena peningkatan heart rate dan stroke volume akibat ekspansi volume plasma. Peningkatan beban kerja ini menyebabkan jantung mengalami remoduli fisiologis. Posisi supine akan menurunkan CO akibat kompresi vena cava, sedangkan posisi lateral akan memperbaikinya. Tekanan darah akan menurun, terutama diastolik, dan mencapai nadir pada minggu ke-24-26 karena penurunan resistensi vaskular sistemik. RAS akan meningkat untuk mempertahankan tekanan darah, sementara prostaglandin dan NO untuk menjaga vasodilatasi. Selama kehamilan, volume darah meningkat 30-50% untuk memenuhi kebutuhan janin dan persiapan persalinan. Peningkatan plasma lebih besar dari eritrosit menyebabkan anemia fisiologis. Terjadi leukositosis ringan, penurunan trombosit ringan, dan keadaan hypergulable untuk mencegah perdarahan. Curah jantung naik, sementara tekanan darah sedikit menurun di pertengahan kehamilan. Pada trimester kedua, pulsa uterus menurun diafragma naik dan melebarkan dinding toraks, akibatnya FRJ termasuk ERF dan resi-20 menurun. Sementara expiratory capacity tidal volume dan minute ventilation meningkat sehingga ibu lebih mudah merasa sesak. Kemudian oksigen juga naik sekitar 20%. Selain itu, paras metabolik meningkat dan tubuh bergantung pada prolaktin yang memanfaatkan sirkuit termoregulasi di perioptik area untuk menurunkan suhu dan menjaga hipertermia. Jika reseptor prolaktin hilang, suhu tubuh dapat meningkat. Pada ibu hamil, hormon progesteron menurunkan tonus otot polos, termasuk otot polos yang ada di GI tract, yang mengakibatkan penurunan motilitas lambung dan juga usus, yang menyebabkan rasa penuh pada lambung dan juga konstipasi. Kemudian mengapa rasa mual muntah mereda saat trimester kedua? Karena hormon HCG menurun, yang mengakibatkan stimulasi muntah juga menurun. Adanya peningkatan asupan cairan dan beban ekskresi cairan, terjadi perubahan fisiologis pada ibu hamil seperti pada nisa, yang menyebabkan produksi urin sedikit meningkat. Lebih dari 50% ibu hamil pada trimester kedua akan mengalami inkontinensia urin akibat desakan pada kandung kemih. Pada trimester kedua kehamilan terjadi berbagai perubahan pada sistem integumen yang bersifat fisiologis. Peningkatan hormon estrogen, progesteron, dan melanase stimulating hormon menyebabkan peningkatan aktivitas melanosis sehingga muncul hiperpigmentasi seperti kloasma dan linea nigra. Estrogen juga meningkatkan aliran darah kulit melalui vasodilatasi yang tampak sebagai spider angioma dan palmar erythema. Selain itu, perenggangan kulit dan efek hormonal pada kolagen menyebabkan striae gravidarum. Aktivitas kelenjar keringat dan sebasea meningkat, serta fase pertumbuhan rambut memanjang sehingga rambut tampak lebih tebal. Pada trimester kedua kehamilan, metabolisme ibu mengalami adaptasi untuk mendukung perkembangan bayi yang semakin cepat. Hormon seperti human placenta lactogen, estrogen, dan juga progesteron menurunkan sensitivitas insulin pada tubuh ibu. Akibatnya, glukosa darah ibu meningkat, sehingga tersedia banyak glukosa bagi sang janin. Kemudian ibu beralih menggunakan lemak sebagai energi utama melalui peningkatan lipolisis. Selain itu juga, metabolisme dari protein juga berubah, di mana protein lebih banyak digunakan untuk mendukung pertumbuhan janin dan juga pertumbuhan jaringan ibu itu sendiri.